Nama saya Karissa Gloria Herman. Pada video ini saya akan menjelaskan nomor 3 dari proyek AkirML, yaitu dari dataset 3A. Jadi pertama saya mengimport datasetnya dan melakukan eksplorasi data lewat shape, lewat info. Terus saya membaca semua value counts-nya, jadi daripada melakukan secara manual, saya memutuskan untuk membuatnya lewat for loop. Jadi langsung hasilnya untuk setiap kolom akan dilihat seperti ini. Setelah itu ada beberapa kolom yang harus diperbaiki. Yang pertama itu kolom indeks itu saya hapus karena sebelumnya ada kolom khusus yang tulisannya indeks. Sedangkan kita sudah punya indeks sendiri dari pandas data frame-nya, jadi itu dihapus. Terus setelah itu di kolom user score ada string, yaitu TBD, yaitu to be decided. Jadi belum diketahui. Jadi saya ganti dengan missing values karena dia belum diketahui. Terus saya ubah jadi numerik supaya mencegah ada string lagi dimasukkan ke uh, user score. Terus lakukan outlier analysis. Di sini saya pertama buang data duplikat yang data data dengan nama yang duplikat karena nanti di recommender system itu kita menggunakan nama untuk basis searching. Jadi kalau ada data yang duplikat itu akan merusaknya. Terus indeksnya juga di reset. Nah, ini numerical variable yang harus dicek outliernya. Contohnya ini pertama yang year of release. Pertama saya buat box plot dulu, terus deteksi, oh ada outliernya. Terus setelah melihat kalau ada outlier, saya buat function untuk mendeteksi yang mana saja yang outliernya. Terus ini semua outlier yang ditunjukkan. Nah, ini yang khusus itu ada year of release itu 1 sampai 10. Jadi ini tidak mungkin terjadi karena uh, tidak mungkin ada game dirilis pada tahun pertama kan. Jadi yang 1 sampai 10 itu saya ganti dengan missing values. Saya tidak ganti jadi dengan min, karena kalau diganti dengan min, nanti pasti minnya akan berubah banyak. Eh, karena nanti setelah ubah 1 sampai 10 jadi min, pasti minnya akan berubah banyak. Jadi saya ganti dengan missing values saja. Terus setelah itu saya menentukan yang mana true outlier dan yang mana tidak. Jadi ini sisa outliernya setelah dihilangkan 1 sampai 10. Caranya itu dengan saya lihat nilai min, max, dan min eh, dan minnya. Terus lihat lower boundnya dan saya menentukan yang mana, apakah aja di mana batas yang true outlier dan tidak. Jadi di kasus kali ini itu semuanya dianggap normal dan tidak ada outlier. Terus selanjutnya di NA sales, ini salah satu contohnya itu adalah masih ada true outlier. Jadi ini masih ada true outlier. Terus saya ambil batas itu 5. Karena jadi ini outliernya itu mostly semua di upper bound kan. Jadi uh, saya ambil batas 5 karena untuk menunjukkan bahwa memang ini game-game ini sangat populer. Kalau saya gantikan dengan min, jadinya game itu dianggap biasa saja ke popularitasnya. Tapi dengan diganti jadi 5, artinya dia masih akan tetap dianggap populer. Tapi kita tidak mau dia pakai nilai asli seperti 41 itu, karena nanti kalau pakai recommender system, kalau nilainya 41, nanti dia akan sangat berpengaruh terhadap uh, recommendingnya dibandingkan sama variable-variable lain. Terus hal yang sama saya lakukan dengan variable-variable lain yang bisa dilihat. Terus uh, yang perlu signifikan lagi itu adalah user count. Jadi di user count ini ada nilai yang minus, sedangkan kan tidak mungkin jumlah pemainnya itu minus. Paling rendah itu pasti 0. Jadi itu saya ganti. Semua yang di bawah 0 itu jadi 0. Terus lakukan seperti biasa. Terus ada pengatasan missing values. Yang pertama, kalau name-nya missing values dihapus saja karena itu tidak akan bisa dipakai dicari. Terus yang genre dan publisher juga dihapus karena itu akan merubah integritas data nanti kalau kita ganti dengan mode-nya. Terus developer sama rating itu missing values-nya juga eh, kalau developer sama rating ini missing values-nya itu banyak kan. Jadi tapi kalau mau diganti dengan mod nanti akan mengubah integritas data. Tapi kalau dan membuat over representation. Tapi kalau dihapuskan juga kolomnya itu tidak baik karena ini sangat berpengaruh kalau dalam memilih game. Jadi saya ganti dengan string kosong saja jadi missing values. Terus ini membuat recommender sistemnya. Pertama saya pisah teks dan numerical. Terus untuk yang teks saya lakukan factorization. Jadi saya gabung dulu semua jadi satu kolom, terus lakukan factorization pada kolom gabungan ini. Setelah itu yang numerical itu melakukan standarisasi. Standarisasinya itu eh, normalisasi, jadi 0, range-nya 0 sampai 1. Terus ini digabung eh, kedua matriks yang sudah dibuat, yaitu numerical sama teks. Terus kita buat setup recommendation systemnya. Jadi ini hasilnya. Contohnya ini dites dengan Wii Sport. Jadi yang dikasih rekomendasi ini. Nah kan kalau kita lihat memang ini lumayan mirip ya. Game yang awal Wii Sports dengan game-game yang dikasih rekomendasi lainnya. Selain itu yang kedua itu Super Mario Galaxy 2. Ini kita coba tes. Ini juga lumayan mirip sama yang lain-lain. Sama game yang direkomendasikan mirip sama game yang asli itu. Khususnya mereka semua dari Super Mario franchise. Nah, terus yang terakhir itu game Dark Cloud. Kita coba tes. Semuanya sama-sama lumayan mirip. Tidak semirip yang contoh-contoh sebelumnya, tapi masih lumayan mirip. Contohnya semuanya role playing. Terus ratingnya juga lumayan sama dan selainnya. Sekian dari penjelasan saya.